siapa yang berbuat kejahatan dengan anak cucuku, lalu anak cucuku tidak sempat membalas semua kejahatannya di dunia, maka dengarkan aku kakeknya akan membalas semua kejahatannya nanti pada hari kiamat. Berapa kasabah mudah-mudahan berkah anaknya dia soleh, amin. Berapa? Ini minuman namanya ajwa, ngambil berkah kurma Nabi. Apapun yang dihubungkan dengan Nabi pasti berkah menghampiri. Dan minuman ini dikhatamkan Quran 30 juz di setiap mata air yang ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai, puja-puji dan syukur kita haturkan kepada Allah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan berkah dari Allah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, betul kata Teh Nikita Mirzani bahwa asal mula para Habib datang ke Indonesia ini adalah berdagang. Kalau menurut sejarah, memang Bani Alawi, para Habib itu didatangkan ke Indonesia untuk membantu Belanda dalam melanggengkan penjajahan Nusantara. Setelah kelar penjajahan, kalah, di mana Belanda harus pulang ke negerinya, imigran Yaman menjadi lontang-lantung, tidak ada pekerjaan, bahkan sempat mau dipulangkan kembali ke Yaman, tetapi karena perjuangan Mbah Wahab Hasbullah, mereka para imigran itu diizinkan tinggal di Indonesia, diizinkan ngenger di Indonesia, bahkan diperjuangkan untuk menjadi warga negara Indonesia. Ketika dalam situasi lontang-lantung itu mereka jelas tidak ada pekerjaan, maka pasca pulangnya Belanda ke negerinya dan masuknya Jepang ke Indonesia, mereka mulai banyak berusaha untuk mempertahankan hidup. Maka jadilah para imigran yang ngaku-ngaku Habib sebagai keturunan Rasulullah SAW itu melakukan usaha untuk mempertahankan hidup. Dari mereka rata-rata adalah menjadi pedagang atau penjual barang. Ada yang jual obat, seperti kata Nikita Mirzani, Habib Rizik itu dulunya adalah penjual obat. Ada yang jadi penjual minyak, keliling dari kampung ke kampung, dari musola ke musola, dari masjid ke masjid. Ada yang menjual peci atau baju gamis, ada yang menjual kain sarung dan sebagainya, termasuk jualan akik batu. Dia dapatkan dari Jatinegara, lalu dijual kepada umat dan masyarakat. Itulah asal muasal mereka. Untuk mempertahankan hidup, mereka harus jualan. Nah, dalam situasi keluar masuk kampung, mereka mengaku-ngaku sebagai Habib keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pengakuannya itu
diterima oleh umat Islam yang ada di Indonesia. Mereka yang bertampang-tampang Arab itu walaupun tidak jelas, mereka mengatakan bahwa dirinya adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pernyataannya, pengakuannya sebagai keturunan Rasulullah, maka diterima oleh umat Islam Indonesia tanpa bertanya benar atau tidak, tanpa bertanya mana buktinya dan apa buktinya. Nah, itulah kepercayaan yang diberikan oleh umat Islam kepada kaum habaib yang keluar masuk di kampung-kampung, di pesantren, di pondok-pondok, masjid, musola, dan sebagainya. Pengakuannya itu lalu dikuatkan oleh umat dan masyarakat karena memang bisa berbahasa Arab dan pandai bercerita, bisa menjadi imam, singkat cerita diakui sebagai orang yang tinggi ilmunya. Padahal cuma modal bisa berbahasa Arab dan bisa ngomong. Saudara-saudara sekalian, ketika penjualan yang tadi jual minyak, jual ake, jual batu, jual baju, jual obat, tidak memungkinkan mereka bisa mengeruk keuntungan yang besar, maka setelah dipercaya oleh umat Islam, para habib itu jualannya berubah. Bahan yang tadinya material nyata bisa dilihat dagangannya, kemudian berubah jualan yang lainnya, yakni jualan pertama adalah jualan nasab. Yang kedua, jual agama. Yang ketiga, jual surga. Seakan-akan dia menjadi panitia penerimaan orang masuk surga. Dan yang berikutnya diantaranya adalah jualan sholawat. Nah, jualan nasab, jualan agama, jualan surga, jualan sholawat inilah yang mendapat sambutan luar biasa dari umat Islam Indonesia, khususnya warga Nahdlatul Ulama, sehingga makin lama makin menjadi-jadi. Jualan nasab, di mana-mana diteriakkan, aneh ini adalah keturunan Rasulullah. Siapa yang tidak cinta sama aneh masuk neraka. Siapa yang tidak menghormati cucu Rasulullah, aneh ini, maka berarti tidak cinta kepada Rasulullah. Dari situlah semua orang percaya dan takut karena doktrin tadi, siapa yang tidak mencintai cucu Rasulullah, maka tidak cinta kepada Rasulullah. Siapa yang tidak cinta Habib, berarti tidak cinta kepada Rasulullah. Jualan nasab sudah diterima. Ketika jualan nasab sudah diterima, orang percaya, maka siapa yang tidak mendukung Habib, tidak mencintai Habib, tidak membantu Habib, tidak ngikut sama Habib, tidak akan bisa ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam laku dagangan nasab. Dapat keuntungan besar, apa katanya akan didengar, apa maunya akan diberi oleh umat Islam. Meningkat kekayaannya dengan jualan nasab. Yang kedua, jualan agama. Karena sudah dipercaya bahwa dia adalah cucu Rasulullah, maka ketika cerita agama tambah dipercaya oleh umat, kemudian ditambah-tambah lagi cerita-cerita bohong kakek-kakeknya yang luar biasa, cerita-cerita khurafat, ini tambah meyakinkan kepada umat, lalu umat berbondong-bondong. Siapa yang ingin kaya, amalkan ini adalah amalan kakek kami. Kakek kami adalah orang-orang hebat, punya karomah, bisa tembus langit, bisa bertemu Tuhan, bisa keluar masuk surga, bisa memadamkan neraka.
bisa bikin emas, mengubah tembaga jadi emas, mengeluarkan emas dari dalam bumi. Cerita-cerita itu disampaikan kepada umat dan masuklah ke dalam pikiran otak bawah sadar umat. Tambah mantap lagi, ini cerita-cerita khurafat yang dibungkus dengan agama, membesar-besarkan kakeknya sehingga orang mengikutinya. Kalau mau seperti kakek saya, maka ini caranya. Ini lakukan ini. Fulus tambah masuk lagi, lebih besar lagi. Yang berikutnya adalah jualan surga. Siapa yang ingin masuk surga, kami Habib ini adalah cucu Rasulullah, diberikan syafaat, diberikan keleluasaan untuk bisa memasukkan orang ke dalam surga dan bisa membantu orang terhindar dari api neraka. Jualan yang ketiga, jualan surga. Yang keempat, jualan sholawat. Dengan sholawat yang macam-macam, kemudian ditambah lagi dengan musik-musik, maka jutaan bahkan ratusan juta umat siap mengeluarkan koceknya, mengundang para Habib untuk bersolawat semalam suntuk. Katanya sih tabligh akbar, tetapi tabligh itu tidak ada cerita, tidak ada khutbah, tidak ada ceramah, isinya hanya sholawat-sholawat, dan ini disenangi oleh generasi muda yang tidak paham, yang sudah tertipu tadi. Siapa yang bersolawat ini akan begini, siapa yang sholawat kepada Nabi berarti cinta kepada Nabi. Betul, siapa yang cinta kepada Rasulullah, bersolawatlah kepada Rasulullah. Tetapi ini didoktrin lebih dalam lagi. Siapa yang mengundang Habib untuk bersolawat, maka nanti Rasulullah akan hadir dan memberikan syafaat kepada semua orang yang ikut bersolawat bersama para Habib. Jadi saudara-saudara sekalian, begitulah para Habib jualan masa kini setelah sebelumnya jualan material dan tidak laku. Dengan model jualan 4 yang terakhir tadi, maka saat ini para Habib menjadi tajir melintir. Bayangkan, Anda boleh tanya, ketika suatu tabligh acara mengundang grup sholawat dari Habib Syekh misalnya, berapa ratus yang harus dibayar? Ketika mengundang lagi sholawat yang dari Pekalongan itu, berapa ratus juta harus dikeluarkan? Itulah jualan sholawat. Belum lagi sholawat-sholawat yang lainnya. Dalam setiap majelis zikir yang didirikan oleh para Habib, isinya cuma jualan sholawat. Semoga saudara-saudaraku sadar bahwa kita telah diperdaya oleh para Habib. Karena itu, saat ini juga kita harus sadar bahwa kita punya guru yang lebih alim, yang lebih pintar, yang lebih tinggi ilmunya dibandingkan para Habib yang tidak punya ilmu, di mana setiap kali ceramah atau berada di majelis zikirnya tidak ada kajian kitab yang dibaca. Isinya hanya ngomong-ngomong dan bersolawat. Memang bersolawat adalah mendapatkan pahala, tetapi itu dimanfaatkan oleh para Habib untuk mengeruk keuntungan, mengeruk fulus yang sebesar-besarnya. Belakangan kita sudah sadar bahwa para Habib itu adalah penipu, bukan keturunan Rasulullah. Maka mari kita kembali kepada ajaran leluhur kita, ajaran Wali Songo yang sudah diajarkan kepada kita, yang selama ini kita tinggalkan karena kita tertipu oleh ajaran-ajaran sesat para Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.